Baru-baru ini, Presiden Prabowo mengumpulkan pemret media mainstream untuk melakukan dialog dan wawancara. Direkam dan ditayangkan full tanpa editing. Angkat jempol buat Prabowo. Pertemuan dilakukan di Hambalang di hari Minggu saat libur, maka suasananya menjadi santai dan nggak formal. Top momentumnya. Kesan pertama saya, Prabowo lebih terbuka dengan gagah berani menjawab dengan baik, padahal beberapa pertanyaan cukup kritis dan ngeri-ngeri sedap. Ada yang impresif ketika menjelaskan soal makan siang gratis, program unggulannya. Prabowo bisa menjelaskan dengan baik soal makanan, sampai Najwa Shihab nyeletuk pemahaman yang detail Prabowo. Saya setuju kesimpulan Najwa Shihab. Dan juga gini, kita sudah bisa tahu, ya kan, ayam itu dipotong berapa itu ketahuan. Satu ayam dipotong 10, 8, 10, 12, ya, ada. Kalau dipotong 16 ya kelewatan. Itu kadang-kadang loh, habis itu begini, masalah telur. Ini pengalaman saya, kalau telur dadar diberi, ini nggak bagus ini. Karena dadar itu belum tentu kita yakin ini satu telur satu orang, ya kan? Dadar itu bisa 3 orang satu telur. Bisa dicampur tepung, Pak. Bisa dicampur tepung. Dia kasih tepung, dia kasih, iya kan? Jadi waktu saya periksa, dilalah yang saya periksa hari itu ada telur dadar. Saya bilang jangan lagi ya. Harus telur rebus atau telur ceplok. Jadi Ketahuan. utuh ya. Utuh satu, ya kan? Ini kalau kecenderungan dapur-dapur semuanya dadar. Ya. Di tentara itu dadar, ya kan? Dadar dan satu juga kecenderungan yang saya tangkap. Itu kalau makanannya itu terlalu hitam, itu minyak gorengnya itu udah dipakai berkali-kali. Nggak sehat. Jadi ini kita sidak, ya kan? Bapak detail sekali ya Pak. Bapak detail sekali soal makanan saya itu sini. Luar biasa. Prabowo bisa meyakinkan publik program unggulannya itu dia handle secara sungguh-sungguh. Sekali lagi, angkat jempol soal ini buat Presiden Prabowo. Tetapi, ada hal yang perlu dikritisi, yaitu soal demo bayaran. Apa iya demonstrasi mahasiswa yang terjadi di beberapa kota besar dan sudah merambah di kota-kota kecil, mahasiswa dibayar? Sekalipun tuduhan itu tampak sumir dan masih agak-agak kabur, tetapi bisa jadi statement ini akan menjadi pegangan aparat keamanan dalam menangani gerakan massa dan unjuk rasa di tanah air. Nah, jadi seperti tadi Pak Presiden katakan, dalam waktu 150 hari, banyak sekali grande, program besar, grande yang di roll out hampir bersamaan. Dan ini juga menimbulkan kekagetan mungkin, karena dalam waktu 130 hari, seperti di buku, ada Danantara, ada MBG, ada segala macam. Sudah ada harga pupuk, kemudian pertanian, oke. Tapi 130 hari Presiden Prabowo juga diwarnai oleh demonstrasi. 22 Agustus, peringatan darurat, mahasiswa dan civil society mendemo karena parlemen pada saat itu melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan merevisi putusan MK yang berkaitan dengan undang-undang pilkada. Sikap dari aparat masih abusif. Termasuk juga demo berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang TNI. Jadi pertanyaan saya Pak, satu, bagaimana Presiden melihat demo mahasiswa dan civil society dan penanganan oleh aparat yang masih abusif, jelas-jelas bahkan petugas medis aja kena kasus kekerasan, ambulans dibelokkan ke Polres, ya, terutama yang belum lama ini ya, yang RUU TNI.
Kedua, apa sih urgensinya RUU TNI harus dibahas begitu cepat? Ini kan masuk proleg nasional 2025 18 Februari. 20 Maret itu sudah sidang paripurna. Jadi apa sebetulnya urgensi bahwa Undang-Undang TNI harus segera direvisi? Dan sampai hari ini Pak, in the spirit of accountability dan transparansi, sampai hari ini tidak ada yang bisa mengakses draft RUU TNI yang sudah disahkan di paripurna. Kan nanti 30 hari Presiden mesti tanda tangan ya, apakah akan ditanda tangan. Karena kekhawatirannya adalah yang disahkan, yang disetujui di paripurna, yang selama ini digembar-gemborkan pasal 7, pasal 47 ya, sama 53 kalau saya nggak salah ya. Rakyat juga khawatir jangan-jangan nanti yang ditandatangan sama Presiden berbeda seperti waktu kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang disahkan di paripurna ketika jadi undang-undang itu ada pasal yang berbeda. Nah, jadi gimana Presiden melihat bahwa 150 hari ini juga diwarnai demo yang cukup besar, bahkan demo yang terakhir ada di 58 kota Pak. Kota-kota kecil yang biasanya nggak ada demo, itu ada demo. Kedua, apa urgensi mempercepat? Kenapa tidak rancangan undang-undang perampasan aset misalnya? Karena Presiden sangat concern terhadap korupsi. Di buku Bapak Gagasan Prabowo halaman 195-196, Bapak mengatakan bahwa setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar. Nah, ini kan ada yang urgent sebetulnya, dan Bapak selalu di pidato mengatakan itu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Baik, ya. Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, kita jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusive? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Ya. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Ya. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan?
demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak stasiun bis, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat. Ya, jadi dan Mbak Uni perhatikan nggak? Petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Ya, jadi masalah abusive oke, catat. Tapi dalam Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi, berapa kasus abusive. Ya, jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres. Ya, organisasi yang besar, ya kan, pasti ada yang namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda, emosi, panas dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan, nggak ada. Untuk apa? Soal ada yang dibayar, saya tetap meyakini mereka turun di jalan karena DPR dan pemerintah dinilai sudah keterlaluan. Main cepat membahas revisi Undang-Undang TNI dan membahasnya pun secara sembunyi-sembunyi seolah-olah menghindari diri dari kritik publik. Lalu main cepat pengesahannya pula, termasuk publik masih susah mengakses draft RUU tersebut. Ditambah kecurigaan soal pemerintah dan DPR yang akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI. Ini sumber kemarahan yang gampang tersulut, bukan karena mereka dibayar.